Akan saya bacakan ayat suci. Kalau kamu enggak mau pergi, biar kamu terbakar sekalian. Seperti tertantang, Isa mencoba mengancam wanita itu. Lalu Isa membaca ayat suci mengusir jin. Wujud wanita itu berubah. Setelan panjangnya berubah menjadi merah darah. Punggungnya mengeluarkan belatung-belatung dan mulai berjatuhan. Sebagian tulangnya terlihat akibat digerogoti belatung lainnya. Wanita itu mengembalikan badannya menghadap Isa yang sedang membaca ayat suci pengusir jin. Ayat suci yang kau baca tidak sesuci hatimu, Isa. Percuma kau baca itu. Aku tidak takut padamu. Bentak wanita itu lalu tertawa menghina Isa. Isa bergidik. Hatinya mulai ragu dengan apa yang sedang dibacanya. Apa maumu wahai jin? Tanya Isa waspada. Aku ingin kakimu, Isa. Aku akan mencelakaimu, ancam wanita itu. Semakin lama semakin banyak belatung yang berjatuhan. Wajahnya terlihat luka di sekitar pelipis dahinya, memperlihatkan daging busuk yang terus mengeluarkan darah, menetes sampai ke lantai. Tidak ada jin yang mampu mencelakai manusia, ucap Isa bergetar melihat penampakan di depan matanya. Itu hanya berlaku untuk beberapa golongan manusia saja, wahai orang munafik. Itu tidak berlaku bagimu, jawabnya tertawa dengan sinis. Kita lihat apakah Tuhanmu akan menyelamatkanmu, Isa. Lalu wanita itu tertawa dan terbang menembus atap halaman kamar Isa. Isa yang mendengar ancaman itu hanya bisa membuang nafas berat, lalu terduduk lemas di depan kamarnya. Sedangkan saat itu, di posisi Aryo, aku masih penasaran dengan apa yang terjadi hari ini. Beberapa kali aku coba untuk fokus melihat dinding kamar. Lama-kelamaan, dinding tersebut seakan menjadi transparan, sehingga aku bisa lihat kamar sebelah aku. Dan itu bukan dari mataku melihatnya. Jadi kayak aku lagi nonton TV, tiba-tiba aja gambaran itu muncul dan sangat jelas. Aku juga bisa ngelihat tempat-tempat yang udah pernah aku datengin. Rasanya seperti aku lagi berada di tempat itu. Hembusan anginnya, bunyi jangkrik dan lain sebagainya. Kayak aku lagi mimpi tapi aku sadar. Asik dong aku bisa lihat rumah ayah dan kakekku, ucapku tiba-tiba mempunyai ide itu. Lalu aku coba membayangkan rumahku, ayahku, kakekku. Aku coba untuk fokus menggambarkan itu semua di pikiranku. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Aku teriak geram. Udah selama itu aku gak bisa ngelihat apa-apa, cuma gelap yang aku dapat. Membuatku dalam hati, aneh. Kenapa kalau aku ngebayangin orang atau tempat yang masih dekat sama aku bisa? Giliran tempat yang jauh dari aku, nggak bisa. Tanyaku dalam hati. Belum lagi ini badan nggak bersahabat. Padahal cuma tiduran sambil ngebayangin kok rasanya capek banget. Tulang pada linu semua. Belum lagi rasanya gerah banget. Baju sampai lepek karena basah. Mikir Aryo, ayo mikir. Aku menyemangati diri sendiri sambil memukulkan tanganku ke kepala. Lihat tuh gilanya kambuh si Aryo. Aku langsung nyari sumber suara itu. Ternyata itu suara Hasan, teman sekamarku. Dia lagi natap aku dengan pandangan malas dan aneh. Ngomong apa lu, hah? Tanya gue menatap tajam dia. Aku enggak ngomong apa-apa kok. Sanggahnya kaget lalu membalikan badannya, memunggungiku. Dasar gila, kok dia tahu ya aku lagi ngomongin dia? Loh, aku mengernyitkan alisku. Aku bisa denger dia ngomong dalam hati. Itu mirip sama cara kakek Mirna dan Murni berinteraksi sama aku kok. Tanyaku heran dalam hati. Aku butuh kakek sialan itu, kemana dia? Aku butuh penjelasan dari beliau, ungkapku dalam hati. Woi kakek, kakek di mana sih, giliran dibutuhin gak ada. Jawab kek. Gerutuku di dalam hati nyari itu kakek gak jawab juga. Perbaiki sikapmu Aryo. Kemampuanmu itu bukan untuk kau pergunakan sembarangan, jawab kakek dingin. Nah muncul kan, jawabku seneng tanpa menghiraukan nasihatnya. Kakek, kenapa aku gak bisa lihat rumah ayah? Tanyaku kasar. Kau pikir dengan caramu aku akan menjawab pertanyaanmu? Dengan sedikit kemampuan itu kau sudah sombong dan bersikap sembarangan Aryo.
bentak kakek marah mengenai ucapan kasarku kepadanya. Manusia yang berilmu akan semakin merendah seperti padi yang berisi. Apakah kau mengerti? Tanyanya ke aku. Ribet emang urusan sama lu. Gue tunggu Murni aja buat ngejelasin. Lagian gue cuma nanya kenapa kok malah dijawab kemana-mana, aneh. Sindirku dengan nada heran kenapa itu kakek jadi ceramahin sikapku. Karena mood aku jelek, akhirnya aku putusin buat tidur aja. Kesel gara-gara si kakek. Pak Tua, memalukan sekali wujudmu itu, Barata. Sepertinya kau salah dalam didiknya. Kali ini biar aku yang akan menguji sikap arogannya. Ladoya lalu menambahkan wujudnya kepada Barata. Belum saatnya kau muncul, Ladoya. Bentak kakek yang ternyata bernama Barata itu. Belum saatnya? Tanya Ladoya heran. Tidakkah kau lihat ayah, ibu, dan kakeknya? Kau mau tunggu sampai dia tumbuh menjadi seperti mereka semua? Ucap Ladoya jengah. Mereka yang tidak pernah sadar akan segala perbuatannya dahulu, sekarang hanya bisa pasrah menikmati hasil perbuatannya. Dan kau mau Aryo menanggung itu semua? Timbanya kesal terhadap Barata. Barata yang mendengar ucapan Ladoya berpikir bahwa ia ada benarnya juga. Barata sudah salah dalam mendidik Aryo. Dan wujudmu yang menggelikan itu? Tolong singkirkan wajah tuamu itu, Barata. Lalu dia mengaum keras, menandakan tidak senang dengan wujud kakek tua milik Barata. Barata merubah wujudnya kembali menjadi harimau putih dengan garis berwarna hitam seperti biasanya. Aku serahkan Aryo kepadamu, Ladoya. Pesan Barata, lalu hilang di kegelapan. Tunggu aku anak sialan, kita lihat. Apakah kamu memang anak yang sudah dijanjikan dahulu untuk meneruskan kakek dan ayah sialanmu itu? Bisik Ladoya gemas melihat Aryo yang tertidur. Auman keras Ladoya tadi ternyata terdengar jelas di antara pada makhluk gaib di sekitar pesantren, membuat mereka gelisah akan suara menyeramkan tersebut. Adik, kamu dengar itu? Tanya Mirna kepada adiknya yang masih saja menunggu Isa di kejauhan. Jangan ganggu kak, aku sedang mengawasi manusia laknat itu, jawab Murni tanpa menghiraukan ucapan kakaknya. Mirna kemudian terbang meninggalkan Murni. Aku masih mengawasimu, Isa, ucap Murni penuh dendam. Sudah beberapa hari ini Mirna dan Murni terus sama mengganggu Yusuf dan Isa. Yusuf yang terlihat letih kurang tidur karena diganggu setiap malam oleh Mirna, membuat kulit wajahnya menjadi pucat pasi. Setiap malam ia harus merasakan teror dari Mirna. Ranjangnya bergetar, telinganya seperti ditiup dan dipanggil namanya. Bentuk menyeramkan yang seringkali dilihat dari jendela kamar sedang mengawasi dirinya, membuat Yusuf tidak berani keluar dari kamarnya. Belum lagi ketika di kamar mandi, bak airnya menjadi penuh dengan rambut entah punya siapa yang menjulur keluar. Airnya yang kadang berubah menjadi merah seperti darah cukup membuat Yusuf stres berhari-hari hingga akhirnya jatuh sakit. Para ustadz yang melihat ada kejanggalan yang terjadi kepada Yusuf memutuskan untuk berkumpul untuk mengaji di kamar Yusuf, berharap gangguan yang kerap datang akan menghilang. Isa yang mendengar cerita tentang Yusuf tentu membuatnya berpikir, jangan-jangan Yusuf diganggu oleh makhluk yang datang kepadaku waktu itu. Isa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pesantren dan pulang ke kampungnya dahulu sampai keadaan aman kembali, pikirnya. Ini yang sudah kutunggu, Isa, bisik Murni senang melihat Isa sedang merapikan beberapa helai baju ke dalam tas besarnya. Akan kubuat kamu celaka, Isa. Murni tertawa cekikikan tanda senang. Isa yang berada di dekat Murni menjadi tegang mendengar teriakan khas wanita itu. Bulu remangnya mulai berdiri tanda ketakutan sedang menyelimuti hati dan pikiran Isa. Isa mempercepat aktivitasnya. Ia memasukkan segala barang yang akan dia bawa secara berantakan. Setelah beres, ia pun keluar menghidupkan motornya. Sebuah baju berwarna putih panjang tepat melintas di hadapannya. Mau kemana, kabur kemana kamu, Isa? Suara tawa tersebut terbang berhembus dibarengi angin yang menerpa kencang. Astagfirullahaladzim, ucap Isa yang melihat dan mendengar penampakan itu. Isa mengeluarkan motor lalu cepat-cepat ia menarik gas kendaraannya melesat, meninggalkan Murni yang masih terus tertawa. Tepat seperti yang sudah aku prediksikan, ungkap Murni yang melihat Isa meninggalkannya. Di tengah perjalanan,
Akhirnya tuh setan gak ngikutin gue lagi. Hampir aja. Bisa gila kalau terus di pesantren itu. Gue gak mau jadi kayak si Yusuf, batinnya sambil membuang nafas panjang, tanda lega. Mau kemana kamu Isa? Kau pikir bisa begitu saja pergi dari pandanganku? Bentaknya membuat motor yang dikendarai Isa sedikit oleng. Isa yang melihat kuntilanak merah itu terbang di sebelah kirinya terlihat kaget. Sebenarnya apa maumu? Tanya Isa yang mulai mengeluarkan keringat sebesar jagung di sekitar keningnya. Suhu tubuhnya menjadi sangat dingin dan jantungnya terus memompa cepat. Aku ingin kaki dan tanganmu Isa, yang sering kau pergunakan untuk menyiksa orang lain dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Tidakkah kau malu Isa? Kalian makhluk ciptaannya yang paling sempurna, tapi di balik kesempurnaan, kalian para manusia ternyata lebih keji dari bangsa kami. Teriak Murni marah. Isa yang mengendarai sepeda motornya tidak fokus dengan jalanan di depannya. Ia tidak melihat ada sebuah mobil truk berjalan kencang menuju arahnya. Pikirannya hanya terfokus kepada celotehan Murni kala itu. Hingga akhirnya, tabrakan pun tak mampu dihindari keduanya. Isa yang terlempar beberapa meter, kepalanya harus menabrak bongkahan batu besar dan hilang kesadaran. Sedangkan sopir truk tersebut sempat turun untuk menengok orang yang telah ia tabrak. Sungguh mengenaskan. Isa telah bersimbah darah, terlihat kedua tangannya patah dan tulang kering betisnya menusuk keluar, berwarna putih gading lengkap dengan darah segar. Isa menggelepar mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, tampak seperti ikan yang kekurangan air. Innalillahi, pekik supir truk tersebut. Ia sibuk mencari sesuatu di antara sepeda motor yang telah ringsek dan tas besar yang kotor akibat terseret tanah. Akhirnya dia mendapati sebuah ponsel jadul milik Isa. Segera dicarinya kontak yang dapat dihubungi. Panggilan terakhir tertuju kepada Aulia Bikunda yang dia kira adalah istri Isa. Malam bu, suami ibu kecelakaan di jalan itu. Mohon ibu segera kemari. Begitulah pesan singkat yang sudah dikirimkan. Selanjutnya, sopir tersebut menelpon ambulan agar membawa Isa ke rumah sakit. Kemudian ia pergi dengan terburu-buru sebelum ambulan datang meninggalkan Isa sendirian di pinggir jalan. Isa yang belum sepenuhnya pingsan mencoba memanggil sopir itu pelan. Tolong, tolong, bisiknya lirih. Namun sopir tersebut tidak menggubris dan pergi meninggalkannya. Hahaha, mampus kamu Isa. Tawa Murni melihat Isa sekarat. Siapa yang akan menolongmu? Rasakan perbuatanmu itu manusia hina. Teriak Murni lalu meninggalkannya. Isa merintih kesakitan hingga keluar air matanya. Ia mengingat semua kejahatan yang dilakukannya. Memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ia juga mengingat Aryo yang sering disiksanya. Dia memohon maaf atas semua yang sudah dilakukan, mengharap Tuhan akan memaafkan semuanya sebelum nyawa meregang dari tubuh lemahnya. Manusia akan menyadari semua kesalahannya di saat lemah tak berdaya. Ya, itulah manusia. Dengan kesombongan semasa jayanya, malah dimanfaatkan untuk menindas orang lain. Memaksa mengikuti semua perintahnya, seolah mereka sudah menjadi Tuhan atas manusia lainnya. Mereka juga lupa bahwa mereka adalah ciptaannya yang dengan sekejap mata, apa yang telah dimiliki dapat diambilnya kembali. Ingatlah, apa yang dimiliki saat ini adalah titipan, yang pada akhirnya akan diambil kembali oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Karma itu nyata. Mau tahu buktinya? Lihatlah, semenjak kalian lahir ke dunia, tidak bawa apa-apa, tidak berdaya, tidak berkuasa, tidak dapat berbuat apapun. Lalu kemudian kalian belajar menjadi berkuasa, berpengaruh, mempunyai apapun yang kalian inginkan dan dapat berbuat semaunya. Pada akhirnya kalian kembali lemah, tidak berdaya, karena tubuh yang dulu kuat dimakan oleh usia. Dan kalian hanya bisa berharap agar ditolong oleh manusia lainnya. Pernahkah kalian berpikir dengan perbuatan kalian dahulu, adakah orang yang bersedia menolong kalian? Walaupun itu anak dan cucu kalian, kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah ditanam maka itulah yang akan dipetik sebagai hasilnya.
Jadi jangan bermimpi mendapatkan hasil yang baik jika cara kalian salah dalam menanam. Tak lama kemudian ambulan datang melihat Isa tergeletak sendirian dengan keadaan kritis, akhirnya membawanya ke rumah sakit terdekat. Esok harinya, aku semakin kagum akan kelebihan yang aku dapat kala itu. Aku mampu menganalisa setiap orang yang aku fokus pandangi. Aku baca karakter tiap orang di sekitarku, dengar bisikan mereka, dan lain sebagainya. Rasanya seperti terlahir kembali dengan sebuah kekuatan khusus. Walaupun aku masih enggan untuk dekat dengan mereka, tapi dengan kekuatan ini muncul keberanian di dalam hati bahwa aku lebih baik dari mereka semua yang munafik. Prak! Terdengar bunyi hanger, gantungan baju dilemparkan kencang ke arahku. Beruntung hanger itu menabrak besi ranjang dan hancur patah jadi dua. Kalau nggak kena besi udah pasti bakal kena mukaku. Aku nengok mencari tahu siapa yang melempar hanger itu. Jangan banyak bengong lo gila, nanti kesurupan. Lupa, lu kan berteman sama setan ya? Kagak bakal kesurupan. Seru Mulyadi lalu tertawa memandangi satu persatu teman-temannya, seakan memberitahu dia habis melakukan hal yang hebat. Aku yang saat itu mendengar gemuruh tawa mereka, merasakan hawa panas meluap cepat dari dalam tubuhku, menyelimuti seluruh badan hingga ke kepala, seakan memaksa aku untuk melampiaskan hawa panas tersebut. Gak sadar aku udah berlari ke arah Mulyadi, memegang kepalanya dengan kedua tanganku, lalu membenturkan keras ke lemari kayu di depannya. Krak! Buk! Terdengar suara kayu patah ketika kepala Mulyadi membentur lemari. Suasana hening saat itu. Lu kira lu hebat? Bisikku di depan mukanya. Mulyadi hanya menelan air liurnya mendengar ucapanku dan memandangku ngeri. Jawab. Sekali lagi aku membenturkannya kepalanya. Seakan kurang puas, tanganku jadi semakin gemetaran, menahan hawa panas yang sudah merambat ke tanganku. Telapak tangan berubah menjadi merah dan panas. Aku pukul beberapa kali kepalanya dengan sadis. Aku lempar badannya yang mulai semboyongan akibat pusing mungkin. Badannya nabrak tiang kasur dan terjatuh. Aku lihat bambu untuk menggantungkan hanger itu terjatuh di dekatnya. Aku raih rambut itu dan memukulnya berulang kali mengarah ke wajahnya. Mulyadi menutupi wajahnya yang sudah berdarah dengan tangannya. Aku masih menggila dengan aktivitas itu. Tangan seakan tak mau berhenti dan jantungku terus memaksa mendukung tangan agar memukulnya berulang-ulang sampai akhirnya bambu tersebut patah. Semua rasanya berjalan sangat lambat. Cuma aku dan benda yang aku pegang berjalan dengan cepat. Aku deketin muka Mulyadi. Darah bercacaran di sekitar wajahnya. Dengan mata yang bengkak sebelah. Hanya sebelah matanya lagi yang menatap aku lemah. Hidungnya mengeluarkan darah. Dan bibir bawahnya sedikit robek. Mungkin tergores bambu tadi. Aku tersenyum sinis menatapnya. Lu pikir lu hebat? Jangan pernah kelihatan sama mata gue lagi. Lu ingat baik-baik, ngerti? Lalu melemparkan bambu yang patah itu ke arah kaki Mulyadi. Keras. Aku pandangi semua orang di kamar saat itu. Rasanya pengen ngamuk dan melukai mereka semua. Dengan nafas yang tersengal dan pandangan buas melihat mereka. Kenapa? Tanyaku dingin. Mereka masing-masing membuang mukanya berpura-pura tidak mendengar ucapanku. Akhirnya aku pergi keluar kamar menuju kamar mandi. Tanganku rasanya perih. Ternyata banyak luka gores di tanganku dan sedikit bengkak di sekitar sela-sela jari. Aku bilas pakai air kamar mandi. Rasanya masih aja panas. Seperti habis memegang bohlam yang baru saja dilepaskan. Panasnya seperti itu kira-kira. Aneh, kenapa aku bisa senekat itu? Kenapa aku gak bisa berhentiin tanganku sendiri? Kayak ada sesuatu yang mendorongku jadi berani kayak tadi. Batinku bingung, sambil memijit-mijit tanganku yang sakit akibat memukul kepala Mulyadi tadi. Kau memang unik, Aryo. Di dalam kemarahan pun kau masih bisa berpikir tentang yang kau rasakan. Tegaslah Doya dari kejauhan, tersenyum melihat calon tuanya itu. Kisah ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Semoga Bang Prince Bandit dipermudah dalam melanjutkan kisah ini. Masih to be continue. Tapi setidaknya kita bisa belajar banyak ya dari beliau melalui kisah-kisahnya. Mohon maaf, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Prince Bandit. Dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat ya teman-temanku. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.